buat Bapak Ibu yang ada di sini, juga Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran ini secara langsung. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Sama-sama katakan Yesusku baik. Lihat kanan kirinya dan katakan Yesusku baik. Saudara yang menyaksikan secara langsung juga boleh katakan Yesusku baik. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang menjadi keselamatan dan kekuatan kami.
mampukan kami seperti kaki rusa yang berjalan di atas batu dan terbang tinggi bagai burung raja, supaya dunia boleh melihat dan menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah yang kami percaya adalah Allah yang hebat. Berkati setiap kami pada hari ini. Ada di antara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, beri angkat tangan saudara, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi anak-anakmu yang hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Mereka yang saat ini sedang menderita sakit apapun itu penyakitnya, hari ini kami menyatukan iman kami, hati kami bersama-sama. We declare, kami berkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kesehatan Tuhan berikan, sakit penyakit disingkirkan, perlindungan darah Yesus ada pada setiap anak-anak. Di dalam nama Yesus kami mendeklarasikan tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, berikan perlindungan oleh Tuhan yang luar biasa, berikan pemulihan bagi setiap anak-anak. Bersyukur kami berterima kasih. Siap dengar firman-Mu pagi hari ini, berkati hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Semua sehat? Ya, harus sehat ya. Ya. Baik, cuaca dan situasi akhir-akhir ini banyak yang sakit, jadi tolong saudara jaga kesehatan saudara ya. Minum vitamin yang cukup ya, makan yang banyak ya. Sekalipun makan cuma ikan asin apa yang penting banyak makannya ya. Banyak makan, banyak minum air putih juga ya. Tolong saudara perhatikan supaya tetap sehat. Nanti kalau saudara sakit akan mengganggu banyak hal, pekerjaan saudara dan sebagainya. Jadi tolong perhatikan supaya tetap jaga kesehatan saudara. Amin. Dan perhatikan juga kalau saudara di tempat manapun ya, jangan lupa sering-sering cuci tangan ya, supaya karena sekarang lagi gelombang ketiga katanya begitu, gelombang ketiga Omikron ya, Megatron, Politron katanya. Tron itu loh saudara. Jadi yang jelas tetap jaga kesehatan saudara, perhatikan protokol yang baik waktu dimanapun saudara berada, tetap sehat. Amin. Amin. Alright. Baik, ada yang baru pertama kali hadir di Destiny pagi hari ini, bisa angkat tangan saudara, kami senang sekali. Ada satu, dua. Welcome, selamat datang di Destiny 3. Kami percaya saudara bahwa Yeremia 29 ayat 11, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup saudara. Amin. Rancangan yang mendatangkan masa depan dan bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, kata Alkitab. Jadi tolong perhatikan, siapapun saudara, Tuhan punya masa depan yang luar biasa buat saudara. Saudara ada di bumi bukan karena kebetulan. Sekalipun mungkin saudara melalui banyak hal yang sulit ya, tapi ingat baik-baik, rancangan Allah tidak bisa dibatalkan oleh kesulitan saudara, oleh pengalaman-pengalaman saudara, oleh kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup saudara. Rancangan Tuhan itu tidak pernah bisa diubahkan dan dibatalkan. Jadi saya mau bilang buat saudara, saudara punya masa depan yang luar biasa. Setia kepada Tuhan dan tetap ikut Tuhan dengan taat dan setia. Amin. Amin. Nah, di tengah saya juga ada adik saya ini yang paling ganteng, ada nomor 6 yang kosong. Adik saya. Mau berdiri dulu supaya lihat ya, ini masalah. Makanya kalau saya perhatikan, ini saya bilang sama saudara kan, saya di rumah tuh paling pendek dari semua. Jadi kalau untuk laki-laki, nah ini adik saya lebih tinggi saudara. Ya, dia ada tugas di sini, besok pulang. Baik, kita akan saksikan seperti sebelum saya
melanjutkan khotbah saya. Oh ya, Audrey, aku punya sesuatu nih buat kamu. Apa tuh? Nanti dibuka di rumah ya. Makasih. Ya, jadi aku sedang melakukan suatu misi, yaitu pay it forward. Jadi apa sih itu pay it forward? Jadi pay it forward itu adalah membayar kembali, melakukan hal yang sudah dilakukan. Nah, hari ini aku memberikan kamu kado, nanti kamu akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Gimana? Wow, kalau gitu saya akan menerapkan hal yang sama supaya saya juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Hai Olga, kamu dari mana nih? Aku dari ketemu teman. Hari ini aku lihat sesuatu nih buat kamu. Kenapa tumben? Pasti ada mau beda. Enggak kok. Jadi saya sedang menerapkan satu misi, yaitu pay it forward atau membayar kembali. Apa itu? Jadi pay it forward adalah membayar kembali yang sudah diberikan. Jadi hari ini saya akan memberikan ini buat kamu, tapi kamu gak perlu khawatir. Kamu gak perlu memberikan kembali kepadaku, tapi aku minta kamu untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau aku juga mau nih terlibat dalam pay it forward, agar kita semua bisa saling memberkati orang lain. Wah, keren. Mari kita menerapkan pay it forward dalam kehidupan kita. Aku memberkati kamu, dan aku memberkati kamu. Pay it forward. Tepuk tangan buat artis Destiny sekali lagi. Zaman main saudara, bayarannya mahal ini. Baik ya. Nanti besok-besok yang mau jadi artis silahkan melamar ke Tabita ya. Baik, tema besar kita bulan ini adalah Love Matters, kekasih itu penting. Dan kita akan melakukan, karena begini saudara, saya selalu mengatakan bagi saudara bahwa firman yang disampaikan, yang saudara dengar itu tidak akan merubah saudara sampai saudara melakukannya. Amin. Jadi firman yang akan mengubahkan saudara itu pada waktu saudara menerapkannya dalam kehidupan saudara. Yang saudara dengar kemudian saudara terapkan. Nah, kita di bulan ini, karena tema besar kita Love Matters, ya, kasih itu penting, dan yang kita lakukan adalah pay it forward. Nah, apa itu pay it forward? Itu membayar kembali. Contohnya begini, saya jelaskan singkat supaya saudara memiliki pemahaman. Tuhan sudah melakukan banyak hal buat kita, amin. Tuhan sudah berkorban buat kita, mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya, dan kita tidak bisa melakukan apapun untuk membayar kembali Tuhan. Saudara tidak bisa lakukan apapun yang saudara miliki, termasuk uang harta saudara. Saudara tidak bisa membayar kembali pengorbanan yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Terus apa yang kita harus kerjakan? Nah, Yesus hanya minta kepada kita, saya sudah melakukannya bagi kamu, sekarang tugasmu adalah lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan ini kepada orang lain. Makanya ada satu tulisan di sebuah lukisan, Yesus disalib, kemudian di bawahnya ada tulisan, ya, inilah yang aku lakukan buatmu, lakukanlah kepada orang lain hal yang sama. Nah, memang saudara tidak perlu mati seperti Tuhan Yesus kalau disalibkan, tetapi bicara salib, bicara mengenai pengorbanan, bicara mengenai tidak mementingkan diri sendiri, bicara mengenai berkorban, berani memberi kepada orang lain, berkorban bagi orang lain. Allah sudah mengatakan, aku sudah melakukan bagian buat kamu, sekarang tugasmu lakukan hal yang sama bagi orang lain. Itulah pay it forward. Dan saudara, di minggu bulan ini yang kita akan lakukan adalah saudara akan pilih satu nama, ya, mulai hari ini saudara pilih satu nama. Nanti para pemimpin akan pilih satu nama, para pemimpin di gereja yang pertama saudara akan pilih satu nama, kemudian share di Bu Shelly, atau saudara share di saya yang pria. Kemudian yang lain saudara bisa share dengan pemimpin saudara, ya, saudara anggota-anggota kelompok sel. Pilih satu nama. Saya berdoa supaya saudara jangan hanya pilih orang di gereja, tapi kalau bisa teman saudara di kampus, teman saudara di kantor saudara, dan mulai doakan mereka. Dan saudara mulai pikirkan, Tuhan tolong saya supaya apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati orang. Amin. Tidak harus memberi hadiah,
Tapi mungkin saudara tahu bahwa dia ada di rumah sakit, saudara datang dan hanya duduk dan kemudian menemani dia dan berdoa buat dia atau menghibur dia. Tindakan kasih itu tidak harus memberi kado seperti itu. Ada banyak tindakan kasih yang saudara bisa lakukan, tapi yang jelas saudara perlu melakukannya. Amin. Jadi sepanjang bulan ini pilih satu orang yang saudara doakan, kemudian mulai berdoa, Tuhan kasih saya ide untuk apa yang saya bisa lakukan buat orang ini. Setelah saudara lakukan buat dia, di akhir cerita jangan lupa saudara doakan, boleh, mau enggak saya berdoa buat kamu? Apa sih yang bisa saya doakan? Apa yang bisa saya doakan untuk kamu? Mungkin pergumulanmu dan sebagainya. Tawarkan untuk mendoakan, dan setelah itu saudara jelaskan mengenai pay it forward ini. Oke? Kami ada event namanya pay it forward, dan saya minta, boleh, mau enggak kamu menerima tantangan ini dari saya? Tantangannya adalah kamu pilih satu orang seperti yang saya lakukan buat kamu, kemudian mulai lakukan kebaikan kepada orang tersebut, ya. Tidak harus seperti yang saya lakukan, tapi mungkin hal yang lain. Mungkin ajak dia minum kopi atau traktir dia makan siang di kantormu, ya. Apa saja yang bisa saudara lakukan, dan tantang orang itu supaya dia melakukan hal yang sama kepada orang lain lagi. Dan kita akan membuat cycle, ya, terus menerus pay it forward ini supaya orang lebih banyak diberkati. Amin. Saudara siap melakukan bulan ini? Amen. Pilih satu orang, ya, kemudian mulai doakan orang tersebut, kemudian saudara mulai memberkati orang itu, ya. Nah, para pemimpin sudah bisa melakukan mulai hari ini, sudah bisa kirim ke Bu Shirley dan nanti saya, kemudian mulai doakan, dan jangan lupa setelah saudara melakukannya, para pemimpin jangan lupa lapor ke orang di atas saudara. Kak, saya sudah selesai melakukannya, dan saya melakukannya kepada orang ini yang saya kerjakan, dan hasilnya seperti ini. Dan saudara kasih informasi ke orang di atas saudara supaya dia juga bisa mendoakan saudara dan juga orang-orang yang saudara berkati. Amin. Amin. Dan saya doakan supaya kita bisa memberkati lebih banyak orang di bulan ini. Dan saya harap ini jadi, karena memang saudara, tolong perhatikan, ya, dunia dipenuhi dengan kebencian. Dan seharusnya kita sebagai orang percaya, yang benar itu kita dipenuhi dengan kasih. Dan kita harus menunjukkan kasih. Karena begini, saudara perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 16, Alkitab berkata Allah adalah kasih. Sehingga kalau kita tidak punya kasih, kita bukan pengikut Tuhan. Hello. Amin. Nah, mari kita belajar hari ini Love Matters. Yang pertama hari ini kita akan belajar kasih itu penting, dan saya akan menjelaskan bagi saudara mengapa kasih itu penting. Nah, mari kita buka bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Tapi saya tidak akan baca 13 ayat tersebut. Saya hanya mau fokus pada saudara ayat yang ke-13 saja, ya. Tapi nanti kita akan bahas 1 sampai 13, tetapi yang kita baca sekarang ayat 13-nya saja. Kita baca bersama. Kalau saudara sudah punya Alkitab, saudara baca bersama dengan saya. Saudara bisa baca di depan, bisa membacanya bersama-sama dengan saya. 1, 2, dan 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Rasul Paulus menjelaskan di ayat pertama sampai ayat 13 tentang tanpa kasih bla bla bla, ya. Ada 3. Kalau sudah perhatikan ada 3 bagian. Paulus mengelompokkan ada 3 kelompok di situ. Ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-7, dan yang ketiga adalah ayat 8 sampai ayat 13. Nah, kalau sudah perhatikan ayat 1 sampai 3, Rasul Paulus mengatakan bahwa tanpa kasih semuanya sia-sia. Kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-7, Rasul Paulus menjelaskan mengenai deskripsi kasih Alkitabiah. Dia menjelaskan bahwa kasih yang benar itu seperti ini modelnya, tidak sama seperti yang dilakukan oleh dunia. Ayat 7, ayat 4 sampai ayat 7. Kemudian ayat 8 sampai 13, Rasul Paulus sedang menjelaskan mengenai keabadian dari kasih tersebut, nilai kekal daripada kasih. Dan kita akan belajar mengapa kasih itu penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara di dalam bahasa Inggris
But the greatest of these is love. Yang terbesar, kemudian ya Rasul Paulus berkata yang paling besar, yang paling penting, ya. Nah, mengapa kasih itu penting? Kalau saudara perhatikan, saya akan bahas dengan cepat 3 hal ya. Yang pertama, tanpa kasih semuanya sia-sia. Kemudian yang kedua, tindakan kasih Anda itu sifatnya kekal. Kemudian yang ketiga, kasih itu penting karena itu membuktikan bahwa kita adalah keluarganya Allah. Dan kita akan perhatikan satu demi satu. Yang pertama, tanpa kasih semuanya sia-sia. Mari kita ucapkan bersama 1, 2, 3. Tanpa kasih Semuanya sia-sia. Di ayat yang pertama, 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama kita baca, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Rasul Paulus sedang menjelaskan seperti Rasul Paulus sedang berkata begini, saudara, pengetahuan rohani saudara, pemahaman rohani saudara, iman saudara, pelayanan saudara, pengorbanan saudara tidak akan berguna sama sekali kalau tidak memiliki kasih. Tolong perhatikan baik-baik. Saya hanya mau menjelaskan semua itu penting. Penyembahan saudara penting, pujian saudara penting, pemahaman rohani saudara penting, pengetahuan teologi saudara tentang Alkitab, tentang Allah, semua itu penting. Tetapi semua itu tidak menjadi penting pada waktu saudara tidak memiliki kasih. Semua itu tidak akan penting pada waktu saudara dan saya memperlakukan orang lain dengan cara yang buruk. Halo, saudara boleh nyanyi di gereja penyembahan sampai guling-guling, naik di atap, nangis, ya. Saudara boleh memiliki pemahaman teologi yang luar biasa. Saudara boleh mengerti semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai penuh otak saudara tulisannya ayat-ayat semua. Saudara boleh mengerti semua itu, tapi kalau tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna. Bahkan Rasul Paulus berkata, saudara, di ayat yang di kalimat yang terakhir, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dengan kata lain begini, saudara, penyembahan saudara memang penting, pengetahuan rohani saudara penting, bahasa roh saudara penting, pelayanan saudara penting, tetapi yang terpenting adalah kasih. Karena tanpa kasih, semua karunia itu hanya menimbulkan keributan, bikin ribut. Makanya gong, kalau saudara terlihat gong gemerincing itu bikin ribut. Kalau gong yang tanpa nada yang jelas itu kan ribut, bising di telinga, benar nggak? Ada banyak orang, mohon maaf, ya, termasuk banyak orang Kristen. Rasul Paulus bicara kepada orang Kristen di kota Korintus, jemaat di kota Korintus yang penuh dengan karunia. Alkitab bahkan kalau saudara baca di ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya, jemaat ini tidak kekurangan satu karunia pun. Mereka orang hebat dalam pelayanan, mereka orang percaya yang hebat dalam melayani Tuhan, penuh dengan karunia-karunia rohani. Tapi Rasul Paulus bilang, kalian bikin ribut, bikin kacau. Kenapa? Karena kalian tidak punya kasih. Maka jangan heran saudara, banyak orang Kristen bikin kacau di mana-mana, bikin ribut di gereja. Bertikai satu sama yang lain, di keributan, bertengkar, bikin onar satu sama yang lain. Padahal pelayanannya bagus, karunianya hebat. Mengapa? Tanpa kasih hanya akan menimbulkan keributan. Saya mau bilang buat saudara, sekali lagi, bukan berarti bahwa semua itu tidak penting. Semua itu penting. Penyembahan kita, pemahaman teologi yang penting. Tetapi itu menjadi tidak penting waktu kita tidak memiliki kasih.
Makanya tolong perhatikan, ya, love matters. Kasih itu penting, dan kasih jauh lebih penting. Makanya saudara perhatikan, bahkan di Injil Matius, Alkitab menjelaskan, Yesus menjelaskan bahwa kasih itu jauh lebih penting daripada tindakan penyembahan kita, persembahan kita, pengorbanan kita pada Tuhan. Jauh lebih penting daripada itu. Kalau saya perhatikan Matius 5 ayat 23-24, saya baca buat saudara ya, Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu. Dengan kata lain, Yesus sedang menjelaskan persembahanmu, penyembahanmu tidak sepenting kasih. Ini mau ke gereja dia nih, mempersembahkan korban persembahan. Dia mau beribadah, tapi Tuhan bilang, sebelum kamu pergi, kalau ada ingat sesuatu yang mengganjal di hatimu dengan saudaramu, jangan lanjutkan, pulang dulu, selesaikan dulu. Karena tolong perhatikan baik-baik, saya mau mengingatkan saudara baik-baik ya. Ingat ini bahwa life is about relationship. Kehidupan ini tentang hubungan. Hello, amin. Makanya Alkitab banyak tentang menjelaskan tentang hubungan. Nah, bagi Tuhan tidak ada gunanya. Kalau sudah perhatikan, kita mempersembahkan persembahan, tapi hati kita penuh dengan kebencian, ya tidak akan diterima. Tindakan penyembahan, perhatikan, itu adalah apa yang nampak dari luar, tetapi Tuhan melihat hati kita masing-masing. Bisa saja kita datang ke gereja, kita melayani dengan wajah yang senyum, ya. Tapi kalau hatimu masih menyimpan kepahitan dan kebencian, selesaikan dulu kata Alkitab. Ayat yang kedua, pasal 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Rasul Paulus berkata, I'm nothing. Saya tidak berguna sama sekali. Dengan kata lain, kalau saudara perhatikan, semuanya sia-sia. Tidak peduli seberapa aktif saudara dalam pelayanan, seberapa banyak mujizat yang sudah lakukan. Dalam Alkitab sini berkata bahwa iman yang memindahkan gunung. Tanpa kasih, sia-sia. Tidak peduli saudara memiliki kuasa yang hebat dalam melakukan mujizat, tanda-tanda heran dalam pelayanan saudara, tiup orang langsung jatuh, ya kan? Gitu. Belum ditempelin, udah jatuh, sembuh. Tetapi kalau saudara tidak punya kasih, baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama, maka Rasul Paulus berkata, I am nothing. Saya tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus berkata dengan kalimat saya, memberi itu penting, berkorban dalam pelayanan itu penting, berkorban waktu, tenaga, uang, dan segala macam. Sudah mengorbankan banyak hal. Bahkan Rasul Paulus berkata, bahkan memberi tubuh dibakar sekalipun. Segala sesuatu kita bagi-bagikan. Tetapi Alkitab berkata, jika pengorbanan itu tidak didasarkan atas kasih, maka tidak ada faedahnya.
Saya suka dalam bahasa Inggris, kalimat bahasa Inggris ini bagus sekali. Dia bilang, Rasul Paulus bilang, I'm bankrupt without love. Saya rugi, bangkrut. Makanya tolong ingat-ingat baik-baik. Kadang-kala kita berpikir, Tuhan, saya sudah berkorban banyak loh Tuhan, tapi kenapa I have nothing? Kenapa saya rugi? Dalam tanda kutip, kenapa saya tidak mendapatkan apa-apa? Saya sudah setia, berkorban banyak hal, waktu, tenaga, uang saya untuk pelayanan, untuk segala sesuatu. Tapi kenapa yang hasilnya rugi? Perhatikan motivasi saudara. Karena Rasul Paulus berkata, I'm bankrupt without love. Saya bangkrut, rugi. Karena orang bisa berkorban tanpa kasih. Ya loh, pengorbanan bisa dilakukan tanpa kasih. Pengorbanan bisa dilakukan mungkin supaya bisa dilihat orang, supaya orang tahu bahwa saudara hebat. Ya, sebuah pengorbanan besar sekali lagi bisa dilakukan tanpa kasih. Orang bisa berkorban dengan berbagai alasan. Ya, bisa jadi supaya namanya diagungkan, namanya terkenal. Tapi tolong perhatikan baik-baik, pengorbanan tanpa kasih hasilnya nol. Halo, bangkrut. Makanya coba perhatikan motivasi saudara. Mungkin selama ini saudara setia mengembalikan perpuluhan, saudara banyak berkorban hartamu, tenagamu, waktumu dalam pelayanan, namun hasilnya rugi. Mungkin kalau saudara melakukannya untuk diri sendiri dan bukan karena kasih. Makanya sering komplain, sering mengeluh. Setelah memberi masih juga mengeluh. Karena saudara tidak melakukannya karena kasih. Saudara, saya yakin kalau orang memberi karena kasih, dia tidak akan komplain. Hello guys, amin. Kalau orang, contoh misalnya, kalau saya mengasihi anak saya memberi, saya menyekolahkan dia terbaik, saya tidak komplain, saya antar dia panas-panas, jemput pagi, antar siang, apakah saya komplain? Tidak. Kenapa? Karena saya melakukan karena kasih saya kepada. Karena saya bapaknya. Kalau kita komplain setelah berkorban dan memberi bagi pekerjaan Allah, perhatikan motivasi. Mungkin Anda melakukan hanya untuk dirimu sendiri. Bahkan Rasul Paulus berkata, kalau sudah perhatikan kata kasih yang disebutkan di Alkitab ini adalah kasih agape. Dan kasih agape itu kasih yang, perhatikan, kasih agape itu kasih yang datang dari Allah. Ini tidak ada kasih yang lain. Dunia beda kasih. Kasih yang datang dari Allah. Kasihnya seperti apa? Satu arah. Satu arah. Itu artinya saya memberi kepada kamu, saya tidak menuntut apa-apa dari kamu. Halo. Itu model kasih agape. Aku melakukan apapun, kamu mau balas saya, kamu mau melakukan kebaikan kepada saya atau tidak pun, saya tidak peduli. Karena saya melakukan satu arah kepada kamu tanpa menuntut apapun dari kamu. Itu yang Allah lakukan bagi kita. Makanya itu yang kita akan lakukan sepanjang bulan ini. Ya, pay it forward. Kemudian yang kedua, kasih tanpa syarat, unconditional love. Oh, nanti kalau kamu baik-baik, saya mengasihi kamu. Kalau kamu jahat dengan saya, oh jangan, saya akan lebih jahat lagi. Kalau model begitu kan bukan kasih agape. Banyak kali kan kita begitu. Nah, baik-baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi jangan coba-coba. Kalau kamu jahat sama saya, kamu lihat muka saya ya, saya akan jauh lebih jahat dari kamu. Kan begitu, banyak orang begitu. Nah, kalau kasih model begitu bukan kasih unconditional love. Itu kasih yang pakai syarat. Ada orang, oke, saya mengampuni kamu, tapi tolong jangan lakukan lagi. Kalau kamu lakukan lagi, saya tidak akan pernah ampuni kamu seumur hidup saya. Kan begitu, ada orang begitu. Loh, sudah diampuni, oke, kali ini saya ampuni, saya maafkan. Tapi jangan coba-coba melakukan lagi, karena kalau kamu lakukan lagi,
saya tidak akan pernah mengampuni kamu, atau saya tidak akan pernah lihat mukamu seumur hidup saya. Nah, itu kasih yang pakai syarat itu. Tuhan tidak ajar kita kasih seperti itu. Halo, amin. Enggak, kita tidak diajar kasih model begitu. Satu arah, ya. Itu tidak, artinya gini, kasih ini tidak bergantung kepada orang lain untuk mengasihi kita kembali. Dan kasih akan unconditional love atau tidak bersyarat. Itu artinya saudara tetap mencintai orang tersebut, baik dalam kesalahannya maupun kegagalannya. Sekalipun dia salah, sekalipun dia gagal, kita tetap mengasihi dia. Amin. Dan dunia sedang krisis kasih model begini. Dan Tuhan mau kita orang percaya jadi contohnya, jadi modelnya. Amin. Amin. Love matters. Kasih itu penting. Kenapa? Karena kalau tanpa kasih, semuanya apa? Sia-sia. Bilang kiri kanan saudara, jangan sampai bangkrut. Makanya pakai kasih supaya tidak bangkrut. Amin. Yang kedua, tindakan kasih saudara itu sifatnya kekal. Perhatikan, tindakan kasih saudara itu sifatnya kekal. Ayat 8-13, Rasul Paulus menjelaskan mengenai keabadian, kekekalan dari kasih. Kasih tak berkesudahan. Di ayat 8 kalau sudah perhatikan, ya, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Tindakan kasih saudara itu sifatnya kekal. Karena kasih itu nilainya kekal. Mengapa? 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata Allah adalah kasih. Makanya kalau kita mau bersama Allah hingga kekekalan, ya lakukan tindakan kasih. Karena Allah adalah kasih. Tindakan kasih yang kita lakukan sifatnya kekal. Saya suka kalimat ini ya, kasih tidak berkesudahan. Tapi tolong sebelum saya masuk lebih jauh ke sini, tolong perhatikan. Ya, saya kasih tahu saudara supaya saudara mengerti. Orang akan lupa pekerjaan, orang akan lupa berapa banyak kekayaan saudara yang saudara miliki. Tapi orang tidak pernah lupa tindakan kasih yang saudara lakukan. Semua pencapaian saudara suatu hari nanti akan berakhir. Itu akan jadi sampah. Yang kekal adalah tindakan kasih kita. Makanya jika saudara ingin orang lain mengingat saudara, maka lakukanlah tindakan kasih sesering mungkin. Amin. Perhatikan orang yang sekarat mau mati. Kalau ada orang yang sekarat mau mati, tidak mungkin dia bilang, mana ijazah saya, sertifikat tanah mana, semua piagam saya, tolong saya mau lihat. Enggak ada orang udah sekarat untuk pingin lihat ijazah, pingin lihat piagam, pingin lihat semua itu, enggak ada. Orang yang, tapi ada juga yang begitu. Jadi memang itu ada spesialnya. Ya, ada orang yang memang pelitnya minta ampun, waktu mau mati itu dia masih tanya hartanya berapa, sertifikat tanahnya di mana, segala macam itu masih. Tapi biasanya orang kalau mau mati dia tidak mikir kayak gitu, kan dia tahu bahwa itu sudah tidak berguna. Biasanya orang sekarang mau mati, apa yang dilakukan? Dia akan panggil orang-orang yang dia kasihi untuk ada di sekitarnya. Benar nggak? Betul? Benar nggak? Dia akan minta orang-orang yang dia sayangi, dia kasih istri, anaknya misalnya, ada di sekitarnya sebelum dia meninggal. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, ya, tindakan kasih itu sifatnya kekal. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, life is not about accomplishment, but about relationship. Kehidupan bukan soal pencapaian. Berapa banyak yang saudara udah capai, berapa banyak yang saudara kumpulkan, sampai saudara menyingkirkan orang lain.
tapi kehidupan mengenai hubungan. Makanya belajar untuk bangun hubungan dengan baik dengan siapapun. Dan dasarkan semua itu dengan kasih. Lakukan tindakan kasih sesering mungkin. Makanya saya mendorong saudara di Destiny, sediakan waktu untuk menolong orang berjumpa dengan Tuhan. Sediakan waktu menolong orang menemukan destiny mereka. Sediakan waktu untuk melalui orang lain dengan kasih, mendoakan mereka, menghibur mereka, memberi semangat, memotivasi mereka. Karena tindakan kasih yang saudara lakukan itu sifatnya kekal. Semua yang saudara kumpulkan suatu hari nanti akan jadi sampah. Tapi tindakan kasih yang sudah lakukan itu nilainya kekal. Amin. Kembali kepada 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nah, saya suka kalimat ini. Kasih tidak berkesudahan. Dalam bahasa Inggris dijelaskan love never fails. Ternyata saya coba teliti bahasa aslinya, bahasa Alkitabnya. Fail itu artinya jatuh. Nah, ini seperti gambaran seorang petinju yang dipukul KO hingga jatuh. Tapi Alkitab menjelaskan love never fail, artinya kasih tidak akan bikin saudara jatuh. Apa artinya? Saya jelaskan buat saudara. Pada waktu orang memiliki kasih, orang mau gosipin dia kayak apa, orang mau mengkhianati dia, orang mau melakukan hal-hal yang negatif, orang mau menyakiti dia, melukai dia dengan apapun, dia akan tetap kokoh berdiri dan tidak jatuh. Mengapa? Karena dia punya kasih. Banyak kali kita baru diomongin orang langsung jatuh, baru diperlakukan negatif langsung jatuh, nggak bisa tidur, susah, langsung cut hubungan. Mengapa? Itu karena menunjukkan kepada kita bahwa kamu tidak punya kasih Allah. Kalau kamu punya kasih, love never fail. Kamu tidak akan jatuh oleh karena perkataan orang. Kamu tidak akan jatuh karena apa yang orang lain lakukan pada saudara. Perlakuan negatif orang lain kepada saudara tidak akan pernah bisa buat saudara jatuh. Kenapa? Karena saudara punya kasih. Saudara tidak akan bisa dipukul KO oleh tindakan-tindakan negatif itu. Saudara tidak akan pernah bisa dipukul KO oleh gosip, oleh bulian, oleh makian, oleh tindakan kasar, orang yang mencurangi saudara, atau apapun. Saudara tidak akan pernah bisa dipukul KO pada waktu saudara punya kasih. Saudara akan tetap berdiri dan berkata, I still love you. Aku tetap dan masih mengasihi. Dan itu yang Yesus lakukan. Sampai akhir hidupnya dia dibuli, dipukul, disiksa, dihantam kiri kanan, diludahi, dicaci maki, dia masih bisa tetap tenang, menjaga hatinya. Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Ini kasih yang harus kita miliki. Jangan sampai baru dicurangi orang, dihianati orang, langsung sudah jatuh keok-keok, langsung sudah nggak bisa apa-apa, sudah membalas orangnya. Tapi kasih yang Yesus ajarkan model seperti itu, saudara. Contoh ya, selamanya baik, awal-awalnya baik hubungan. Tapi giliran satu hal kecil membuat sikap kita berubah, senyum kita berubah, membuat perilaku kita berubah. Dipertanyakan, Anda ini punya kasih apa dalam diri? Kalau saudara punya kasih Allah, kasih itu akan membuat saudara tetap bertahan. Love never fails. Makanya Rasul Paulus di ayat 4 sampai 7 dia menjelaskan deskripsi kasih Alkitabiah yang benar. Nanti satu kali saya akan menjelaskan detail. Milikilah kasih, karena kasih itu penting. Amin.
Amin. Tindakan kasih kita sifatnya kekal. Jadi jangan pernah berhenti. Ada orang bilang, Pak, tidak usah lagi. Wah, kita udah banyak melakukan kebaikan. Tidak usah lagi melakukan kebaikan. Tidak usah lagi berbagi. Stop memberi. Bagaimana orang Kristen bisa dibilang stop memberi, stop berbagi? Selama kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak bisa berhenti untuk berbagi dan memberi satu sama yang lain. Karena itu ciri khasnya Allah, itu sifatnya Allah. Kasih itu tidak bisa dipisahkan dengan hal itu. Amin. Halo, amin. Yang ketiga, yang terakhir. Makanya di bulan ini kami mendorong saudara untuk melakukan pay it forward, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat lebih banyak bagi orang lain. Amin. Lakukan tindakan kasih yang nyata. Tidak hanya di mulut saja, ya. Waktu saudara di luar sana, ya, perhatikan orang lain, berkati orang. Makanya saya selalu menjelaskan begini, saudara. Investasi terbaik dalam hidup itu adalah investasi kepada orang. Makanya ada perusahaan-perusahaan yang, mohon maaf ya, saya beberapa hari ini saya lagi tertarik mendengarkan video di TED, ya, TED, dari seorang yang saya juga lagi suka pengajaran, namanya Simon Sinek. Yang bukunya yang sangat terkenal itu berjudul Start with Why, ya. Dan dia menjelaskan sudah satu hal yang baik, ya. Aset sebuah perusahaan itu bukan bangunan, bukan harta, bukan benda dan segala macam. Aset terbesar sebuah perusahaan itu orang. Ada banyak perusahaan yang justru lebih fokus kepada aset perusahaannya, hartanya, daripada orangnya. Nah, mari kita belajar, saudara, untuk melakukan tindakan kasih kepada orang lain sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan, karena itu investasi terbaik kita. Amin. Dan itu hanya bisa dilakukan pada waktu kita tidak menjadi orang yang egois. Makanya saya mendorong saudara tadi, sediakan waktu untuk menolong orang, menemukan tujuan hidup mereka, menemukan destiny mereka. Jangan hanya waktu dihabiskan untuk ngumpulin harta benda saja, tapi habiskan waktu, sediakan waktu untuk menolong orang, berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kasih itu penting? Karena kasih adalah bukti bahwa kita adalah keluarga Allah. Allah menempatkan diri kita di bumi bukan sendirian, tetapi sebagai keluarga bersama. Pada waktu orang percaya kepada Kristus, pada waktu Anda percaya kepada Yesus, sebenarnya bisa saja Tuhan langsung angkat saudara naik ke surga. Contoh misalnya, Jonathan membuat keputusan, saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya, saya yakin masuk surga. Langsung Tuhan angkat dia, langsung masuk surga. Kok enak kan? Tapi hidup tidak seperti itu. Waktu kita percaya Yesus mengampuni dosa kita, kita percaya kita punya hidup yang kekal, Tuhan tidak langsung angkat kita ke surga. Tuhan tempatkan kita di bumi untuk belajar dua hal. Tolong perhatikan, untuk melakukan dua hal. Yang pertama, belajar mengasihi Allah. Yang kedua, belajar mengasihi sesama. Halo. Tuhan tidak langsung angkat kita langsung ke surga. Tuhan taruh kita di bumi untuk melakukan dua hal terpenting dalam hidup. Yang pertama, belajar mengasihi Allah, dan yang kedua, belajar mengasihi sesama. Jadi saudara, ya, dalam hidup ini saudara boleh pintar, saudara boleh kuasai banyak hal, tapi kalau saudara tidak belajar mengasihi Allah dan tidak belajar mengasihi sesama, tidak berguna. Makanya Alkitab mencatat ini perintah agung namanya, ya, the Great Commandment. Kalau Matius 28 itu kan the Great Commission, ya, amanat agung. Tapi
perintah agung di dalam Injil Matius itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu adalah perintah agung. Dan Tuhan ingin kita belajar dua hal tersebut. Belajar mengasihi Allah, belajar mengasihi sesama. Amin. Makanya di ayat 4-7 Rasul Paulus mencatat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Saudara Paulus menjelaskan, ini kasih yang benar dalam keluarga Allah. Karena kita diciptakan sebagai keluarga. Namanya keluarga harus mempraktikkan kasih model begini. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kepahitan, kita sabar satu sama yang lain, ya. Karena kita diciptakan untuk sebuah keluarga. Kita terhubung satu sama yang lain dalam tubuh Kristus. Amin. Makanya mari kita belajar untuk saling mengasihi sebagai keluarga satu sama yang lain. Matius 5 ayat 43-48 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Wow. Kalau ada orang yang baru kecewa, kemudian kepahitan, dendam, kemudian tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, Alkitab berkata berarti dia bukan anak-anak Bapa di sorga. Karena Alkitab mencatat, karena dengan demikian pada waktu kamu mengasihi, kasih sudah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, maka dengan demikian, perhatikan, kamu menjadi anak-anak Bapa di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga. Saya mau bilang buat saudara, someone will hurt you. Seseorang akan melukai saudara suatu hari nanti. Saudara diam kan? Ini Pak Oki kok kayak bernubuat. Ini saya mau kasih tahu saudara, someone will hurt you suatu hari nanti. Seseorang akan melukai saudara suatu hari nanti. Mungkin tidak sekarang, besok. Mungkin orang terdekat saudara, orang tua saudara, bisa temanmu yang hari-hari sama saudara, sahabat karibmu, pemimpinmu, bawahanmu, orang yang saudara investasikan hidup saudara bagi mereka. Someone will hurt you suatu hari nanti. Tapi kita diajar, kita ini keluarga Allah. Cara kita meresponi harus berbeda. Kita harus menunjukkan kasih. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya sama orang di luar sana? Kita harus tunjukkan perbedaan. Amin. Makanya saya suka dalam bahasa Inggris dikatakan, the more you pray for someone, the more you will love them. Pada waktu saudara berdoa buat seseorang, semakin saudara mendoakan orang itu, semakin saudara akan mencintai orang itu. Persoalannya kadang-kadang waktu kita terluka kan, mana mau kita doakan orang itu. Yang ada adalah kata-kata kutukan. Iya kan? Oh, dia bukan lagi sahabat saya, Pak. Dulu ya, sekarang enggak. Dulu dia saudara saya. Itu dulu. Sekarang, namanya sudah saya hapus dalam daftar list saya. Dia bukan lagi saudara saya. Emang kasih model begini yang Tuhan ajarkan? Oh, Tuhan sedih, saudara dengar begitu. Bukan begini caranya.
Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 13, 34, 35, marilah kita saling mengasihi, supaya apa? Dunia tahu bahwa kita adalah murid-muridnya Kristus. Amin. Mari jadi orang yang berbeda. Kita adalah keluarga Allah. Orang bisa melukai kita kapan saja, tapi mari kita meresponi dengan positif, dengan kasih Allah. Tindakan negatifmu tidak akan pernah bisa menjatuhkan saya. Mengapa? Aku punya kasih. Aku akan tetap berdiri, dan aku akan tetap mengasihimu seperti Allah mengasihi saya. Mari kita berdiri. Sepanjang bulan ini saya mau mendorong saudara, mari evaluasi kasihnya. Apakah saudara sedang dipukul kiri kanan oleh tindakan-tindakan negatif mungkin, oleh kata-kata yang kasar dari seseorang? Mungkin saudara sedang dipukul kiri kanan dengan perlakuan yang curang mungkin. Orang-orang yang mungkin merendahkan saudara, orang-orang yang mungkin membuat saudara terluka, yang menyakiti saudara. Tapi mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biar kasih-Mu mengalir, memenuhi saya, supaya saya tidak jatuh, saya tidak KO sekalipun dipukul kiri kanan dengan tindakan-tindakan perlakuan negatif. Aku akan tetap berdiri karena aku memiliki kasih Allah dalam diri. Aku akan tetap mengasihi. Mari minta kepada Tuhan. Saya mau mendorong saudara, kita adalah keluarga Allah. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita berbeda. Mintalah kepada Allah supaya Allah mencurahkan kasih-Nya bagi saudara. Dia mau kita hidup dalam kasih dan kesatuan sebagai keluarganya Allah. Mari kita belajar sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak selfish, tidak menyimpan kepahitan dan dendam, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Dan marilah kita tetap berkomitmen untuk hidup dalam kasih, sama seperti yang Yesus telah ajarkan buat kita. Mari tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Kasih pasti lama lalu, kasih pasti murah, kasih pasti murah, kasih-Mu, kasih-Mu keluar. Kasih
Kalau ada teringat seseorang, sama seperti Alkitab katakan dalam Injil Matius pasal 5, jika datang mempersembahkan korban dan teringat sesuatu mengenai saudara, pulanglah dahulu, tinggalkan persembahan, pergilah berdamai dengan saudara. Adakah di antara saudara katakan, Tuhan tolong saya perlu kasih untuk menolong saya, melepaskan kasih dan pengampunan. Jadikan kami berkat bagi orang lain, bagi dunia. Saudara yang tempat duduk, saya minta saudara bergandengan tangan satu sama yang lain sambil kita nyanyikan pujian ini, refnya saja. Kemudian minta Tuhan, saudara boleh mendoakan orang di sebelah saudara, melepaskan kasih Allah bagi dan katakan, Tuhan, lepaskan kasih dari Allah buat saudara, because we are family, kami adalah keluarganya Allah. Saudara hari ini ada ganjalan di hatimu tentang seseorang dengan seseorang yang saudara hari ini setelah mendengar firman, saudara perlu melepaskan pengampunan. Saudara terluka mungkin dalam perkataan, saudara terluka mungkin dalam tindakan, saudara kecewa, saudara tersakiti. Saya mau berdoa buat saudara sambil yang lain tundukkan kepala, tutup mata. Saudara boleh angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Siapapun saudara, mungkin terluka karena pasangan, terluka karena orang tua, terluka karena pemimpin, sahabat, atau siapapun. Saudara yang ada di sini maupun di rumah, saudara angkat tangan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara hari ini. Biar kasih Allah mengalir bagi saudara. Saudara dimampukan untuk mengasihi mereka, melepaskan pengampunan bagi mereka. Saya mau bilang tidak peduli seberapa terlukanya saudara harus melepaskan pengampunan. Kalau saudara mau hidup dalam berkat Tuhan, sambil saudara angkat tangan, saya berdoa, Bapa di surga berkati anak-anak mereka yang ada di sini maupun di rumah mereka. Tuhan, aku berdoa mereka yang mungkin sedang kecewa, terluka karena perlakuan orang lain, karena perkataan orang lain. Aku berdoa saat ini,
Biar kasih Allah mengalir bagi mereka. Kasih agape itu memenuhi hati mereka di dalam nama Yesus. Bukan mereka untuk melepaskan pengampunan dan melepaskan kasih, supaya mereka bebas dari penjara yang mereka bangun untuk hidup mereka sendiri. Berkatilah setiap anak-anak. Tolong kami supaya kami hidup sebagai keluarga Allah yang saling mengasihi. Tidak ada lagi curiga, tidak ada lagi kecemburuan, iri hati, tidak ada lagi dendam, tidak lagi sakit hati satu sama yang lain. Tapi kami hidup dengan kasih Allah sebagai keluarga Allah yang saling memotivasi, mendorong, membangun, memaafkan, mengampuni, mengasihi satu sama yang lain, sehingga dunia boleh melihat bahwa kami adalah murid-muridnya Kristus. Mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Memberkati saudara. Tetap semangat, jangan lupa ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk melakukan dalam minggu-minggu ini pay it forward ya. Tetap cari satu nama, kemudian doakan nama itu, kemudian tanya kepada Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati orang. Amin. Nanti para pemimpin sudah bisa mengerjakannya supaya saudara jadi model bagi yang lain. Mari kita penuhi lingkungan di mana kita ada dengan kasih Allah. Sekarang mulai melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda. Amin. Amin. Baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita menutup ibadah kita. Haleluya. Staf-stafnya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan terima berkat daripada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mendeklarasikan hal baik luar biasa terjadi kepada saudara. Tuhan Allah yang dahsyat, yang besar itu, yang mampu mengerjakan hal-hal yang ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, akan menyertai saudara, memberkati saudara, menaungi saudara, melindungi saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Kalau tadi kita diberkati, silakan duduk dan kita akan saksikan video news berikut ini. God bless you.
Hai Desani, saya Audra dan saya Audrey. Pada tanggal Februari, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Tema kita di bulan ini adalah Keikhlasan. Jadi sesuai dengan tema kita, maka jika kita diberkati, mari kita memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, jemaat yang baru bergabung di ibadah Desani Bali, dan terus selalu terhubung di dalam kebersamaan. Bagi jemaat yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari bergabung bersama kami di dalam kelompok sel, dan kita akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Berikut yang dilakukan nama-nama kelompok sel beserta nama pemimpin sel tersebut. Bagi jemaat yang belum dilayani, silakan menghubungi nomor para pemimpin tersebut. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling, doa dan juga layanan kelas pranikah, bisa menghubungi sekretariat gereja. Berikut kegiatan Desani sepekan. Training leadership diadakan setiap hari Senin. Kami mengajak seluruh pemimpin dan murid untuk mengikuti training leadership dimulai pukul 19.30 WIB melalui Zoom online. Doa pagi diadakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu dimulai pukul 5 pagi. Kami mengajak semua jemaat untuk bergabung bersama kami di doa pagi. Live group diadakan setiap hari Rabu sampai Sabtu di area masing-masing, mulai jam 7 malam sampai selesai. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Selamat bertambah usia, selamat menikmati berkat Tuhan. Happy birthday! Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah setia mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan bagi misi pekerjaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ibu dapat memberikan persembahan dan persepuluhan sebelum ibadah maupun sesudah ibadah. Kotak persembahan kami sediakan di pintu masuk. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya Audra Dan saya Audrey. Sekian Desani News Februari. God bless you. Selamat